ilmunya benar. Ilmu saya itu sampaikan untuk diikuti. Lima ketua kelas dapat dipimpin doa. Indonesia dalam timur. Doa selesai. Kamu siap ini agak belajar? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, maju atau tidak? Ini lagi siap belajar. Kadu masih belajar Rina dari tentang anggur. Tapi pada kan ada belajar tentang api lampu. Nah, kan ada belajar mengenai api lampu. Dapat dilihat ya di depan dengan komen tadi. Dua penjelasan ini dapat 20 kok. Ibu menjelaskan sekalian dicatat. Ini dapat di bukan mata luas, materinya buat. Oke, kita ada belajar tentang tapis lampu. Harus pandai. Tapisnya juga apa? Tidak ada. Lampu nanya teman, tapi rada-rada tapi semakin besar juga harus dijelaskan banyak materi mengenai kerajinan tapis. Nah, tapis ini jangan tumbai membuat nyanyi tapis hanya sekedar dua yang memenuhi kebutuhan sandang. Jadi jangan tumbai nenek-nenek moyang nyanyi tapis ini memakai kebutuhan ya memakai sandang. Karena sekarang datang lampu kadu buat industri kerajinan sulam tapis. Saya menghasilkan berbagai motif. Saya diminati zaman turis. Zaman mancanegara saya berkunjung di Lampung. Jadi tapis ini lagu karena diminati oleh turis. Pandai kan turis? Nah data tapis ini ada berkembang beraneka macam industri Cina berskala menengah dapat industri Saibala lebih lalu menggunakan mesin. Di zaman tumbai tapisnya melakukan mesin ya zaman tumbai. Jadi warna gula menggunakan mesin. Ganta adu canggih kak, pasti sama jenis zaman adu canggih dulu. Oke, nah ganta lagu bahan pakaian seperti tapis saya berasal ada bahan sintetis kulit banyak nih berdiri perusahaan tekstil. Bahan pakaian ini saya boleh dijelaskan. Nah, bahan pakaian ini jadi murah, harga terjangkau oleh seluruh masyarakat. Nah, kain tapis ganta muat hanya dipakai dalam prosesi adat, tetapi dapat dipakai zaman pada kegiatan
dompetna aduh buat macam tapis nih ya, pakai lapis ya bahannya. Nah, dalam masyarakat Lampung dikenal berbagai macam kerajinan, gegoh sulam, sulaman tapis, nganyam, pandai nganyam? Nah, nganyam, jamanganto atau tanunan, menun, nyulam, jama mampit atau dalam disebut menyulam, pik menempel. Nawat natahna seni pahat. Tapi contoh itu seni pahat. Gepatung kena ya. Geraba nanti geraba zaman mukmen. Nah, kain tapis Lampung iulah pakaian wanita suku Lampung. Saya berbentuk kain sarung terbuat anjat benang kapas, jama motif atau hiasan bahan, benang sugi, benang perak, dapat moneh benang emas dengan jama sistem sulam. Oke, selanjutnya lewat kerajinan tapis tradisional Lampung terdapat di desa Belambangan Pagar, Kecamatan Agung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Tapis Lampung termasuk kerajinan tradisional, ulih perawatan saya digunakan baik dalam pembuatan kain dasar, motif hiasani masih sederhana dikerjakan oleh tangan culuk para pengrajin. Jadi di daerah Belambangan, sina tapisnya masih sederhana ya, lagi dikerjakan zaman mesin menggunakan tangan kan. Biasanya di kota-kota yang menggunakan mesin, atau kadu di perusahaan industri. Nah, kerajaan ini dari sini zaman Dubai, baik ibu-ibu rumah tangga mendapat anak remaja putri. Saya pada bulan ini gue mengisi waktu senggang yang dengan tujuan gue memenuhi tuntunan adat istiadat saya dianggap sakral. Jadi tapi sejak biasa nih disani oleh ibu-ibu atau sanak-sanak lagi muaru, khususnya lagi muli, sanak-sanak muli. Nah, namun data lagu diproduksi oleh para pengrajin. Jama ragam hias saya bermacam-macam. Sebagai barang komoditi, saya memiliki nilai ekonomi. Jadi di zaman Dubai dikerjakan jama ibu-ibu, data lagu buat dikerjakan jama industri. Nah, berdasarkan daerah-daerah di Lampung, kain tapis ini dapat dibedakan antara lain. Kain tapis saya berasal dari daerah Agung Siwamigor. Saya kedua kain tapis saya berasal dari daerah Pulau Bawah, Megopak. Terus saya kedua kain tapis saya berasal dari daerah Sukai, Waikanan. Saya pak kain tapis saya berasal dari daerah Kubian, Suku. Saya kelima kain tapis saya berasal dari daerah pesisir. Oke, di Jawa jenis tapis Lampung. Dua sifat deh bu, ngapain ada jenis tapis Lampung? Beda yuk. Ija ibu mau dulu sampai saya dapat menghapus papan tulis di depan. Ya dulu ibu. 12.
suka. Langsung tahu apa itu jenis suka. Mak nulis kok, belah. Buat. Jadi jenis kain tapis. Jadi kalau contoh jenis kain tapis nawat 13 macam tapis. Saya pertama nawat tapis belum salah. Ditulis yuk sambil ditulis di pandailah. Api macam-macam api gaul macam-macam macam yang tapis. Saya kedua warna tapis raja tunggal. Saya kedua tapis raja medal. Saya keempat tapis lawet anda. Kelima tapis balak. 6 nawat tapis lawet silung. Silung, iyo silung. Silung apa silung bu? Silung. Silung, silung. Pakai silung. Salah. 7 tapis limar sebar. Limar? Belah bukan. Itu kan limar sebar. Kok namanya sekebar tapi sekembar? Sekebar. Eja bu. Eja kan? Oh lagi eja. Ke-8 nawat tapis 7 kerbau. 7 kerbau. Bagi ibu kita boleh. Yo, kita boleh bagi ibu nana. 9 nawat tapis 7 anda. 7 anda. 10 tapis tunggu. Tapis tunggu. Anda itu orang bahasa Indonesia apa? Tuha. 11 tapis lawet lina. Kamu dulu lawet. Yo, lawet lina. Lina. 12 tapis cucuk pinggir. Nah, setelah tapis ake. Enggak. Ya, enak. Lalu bisa. Ya udah, ya.
Nah, selain dipakai jamak istri-istri nimbang, gimana dipakai jamak gadis-gadis belum menghadiri upacara adat. Saya ketuna tapi raja muda. Nanti dipakai jamak kelompok istri kerabat saya kali tua. Ya, pada upacara adat gegoh mengawinkan anak, pengambilan gelar pangeran jamak sultan di daerah Agung Lampung Utara. Tapi sini digunakan oleh pengantin wanita pada upacara perkawinan adat. Nah, tapi sini dapat digunakan oleh jamak pengantin sebaik dalam upacara perkawinan adat. Saya ke Pak Mawar, tapi selalu Anda. Nanti dipakai jamak muli tahu gadis yo, gadis cangget dalam upacara adat cangget. Saya kelima tapis bala. Nah, habis ini tapis bala ini dipakai dalam acara api. Tapis bala ini dipakai jamak kelompok adik baik dalam kelompok istri anak ulun. Saya sedang aku gelar pemilihan dalam upacara pengambilan gelar. Nah, tapis bala ini dipakai jamak adik perempuan dulu. Ini dipakai biasanya dalam upacara adat saya adalah gelar pemilihan khususnya. Saya kenal tapi silung. Ini dipakai jamak kelompok ulun tuhas. Saya tergolong kerabat dekat dalam upacara adat juga mengawinkan anak atau dapat pengampuan gelar. Saya ketujuh nama tapis 5 sekebar. Ada pandai bentuk tapis 5 sekebar? Nah, ini malu ya gambarnya. Malu mungkin. Adalah maka bio. Malunya. Ini sinyal bio. Apa ya? Nah, tapis tapis 5 sekebar dipakai jangan kelompok istri belum hadir pesta adat. Serta dapat dipakai jangan gadis pengiring pengantin. 8 tapis pucuk rebung. Ini dipakai jangan kelompok ibu-ibu atau dapat mana istri nimbang saya menghadiri upacara adat. 9 tapis cucu Anda. Ini dipakai jamak istri keluarga penyimbang atau kepala adat. Saya hadir gelar sultan dalam menghadiri upacara perkawinan atau adat. Saya ke 10 tapis puho. Ini biasa dipakai jamak istri. Saya suami sedang aku gelar. Saya kajong ini. Nah, sedang aku gelar sultan. Saya ke 11 tapis perawat linang. Ini dipakai jamak kerabat istri. Saya tergolong kerabat jauh dulu. Saya ke 12 adalah tapis pucuk pinggir. Ini dipakai jamak kelompok istri belum menghadiri pesta adat. Ini dipakai juga oleh gadis pengiring pengantin. Saya terakhir buat tapis ahem. Ini dipakai jamak sekelompok istri. Saya hadung mendapat gelar sultan. Suami Iu, si hadung Iu, si hadung buat gelar. Jadi biasa tapis ini dipakai jamak istri-istri dalam upacara adat. Jamak edo buat tapis ahem pengertian. Selanjutnya buat hasil-hasil kerajinan saya terdapat dalam masyarakat Lampung. Watak yo, mantok.
wajan dan lain-lain. Pandai mawat apa sih biasa? Pandai apa? Pandai. Biasanya apa ya? Jangan lupa itu tadi jadi pak. Nah, daun pandan pada dapat ya, yang baik di sini hanya daun pandan, pandan. Di sini lah apa? Di bahasa Lampungnya apa? Di bahasa Indonesia ini ikan. Tapi kan ikan dan tak kan mengandung banyak buruan ya, mengandung jawaban bahasa Inggrisnya nih. Oke, selanjutnya wan mamen atau dalam kemudian disebut maromen. Jawaban bahannya juga jenisnya juga sen, berlin, kawat. Saya dapat dihasilkan dan juga siger. Mana siger? Dan api siger. Mantap. Kawan saya bahan sen berlin atau kawat. Zaman tubai, nenek-nenek moyang tubai, nah rajin kemon dengan ini. Tapi sering nyanyi-nyanyi kerajinan. Sehingga dakwah di sana itu tapis, suatu tapis, jama wangi siger. Jama gelang mana, bentang, papan jajar, lewat dari kayu. Nah, buat boleh nyulang atau nanti zaman deket saya dihasilkan unggah tebu, benang, emas, sarung bantal, lalansi, pakaian bebai, pakaian adat. Zaman nampit saya dihasilkan kebun, lalu ikai. Pandai untuk tebu. Biasanya dipakai dalam api, nah ngamin juga perkawinan dako, ngamin sunatan, menggunakan tebu. Nah dihasilkan dalam teknik nyulam, nah janawan nantah ulang seni pahat, saya dihasilkan gegok kulit yang lambat, kostok penyampaian respleng rumah, daun nila, daun hamok, bulu tangga, dan lain-lain. Saya terakhir kawat gehaba ji saya dihasilkan gegok ibu tanah, belang tanah, kendi, genteng, yang masih lain-lain. Jadi gentengnya digunakan teknik api gehaba. Oke, apakah wasai? Agar menjawab pertanyaan, termasuk paham yang tadi saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Cukup pada ini. Paham dulu saya ingin sampaikan. Paham? Benar kita lewat pelajaran lagi dulu. Benar kita lewat ulangan. Siapa tahu soal kedua. Oke, ini jam mulai maju kabelah. Setengah tutup, jenazah maju baca doa. Kata ham doa luat, nyin simbang dulu. Di awal doa, ditutup ini pakai doa. Waktu keluar kelas, dipimpin doa. Kemudian saya berdoa. Terima kasih Mas ini. Aduh Bapak Ibu dalam menjelaskan materi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azlarin Kailanisa Fatihah sebagai observer lisan calon guru Nanalia.
Di sini saya akan memberikan observer lisan terhadap observasi keterampilan mengadakan variasi. Dalam mengadakan variasi, calon guru Nanalia sudah menggunakan suara variasi dalam nada suara yang volume suara dan kecepatan bicara. Calon guru juga sudah menggunakan mimik atau gerak pada saat menjelaskan materi yang disampaikan, seperti gerakan tangan dan badan. Calon guru juga sudah memberikan kesenyapan dalam memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraannya ketika menjelaskan materi yang disampaikan. Terus ada calon guru juga sudah memberikan perubahan posisi dalam memberikan materi seperti ke kanan, ke kiri dalam menjelaskan materi yang disampaikannya. Terus calon guru juga memberikan tekanan butir-butir yang penting dalam penyajian menggunakan bahasa lisan seperti perhatiko. Di sini juga calon guru Nanalia sudah menggunakan media atau alat bantu penyajian dalam pemateri seperti alat tulis dan proyektor. Dan calon guru juga sudah menggunakan berbagai suara langsung dalam penyajian materi yang disampaikannya. Calon guru juga sudah memberikan variasi alat bantu yang dapat dipegang dan juga guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memegang alat tulis seperti spidol untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan. Yang terakhir, calon guru Nanalia sudah memberikan variasi pola interaksi dan kegiatan pada mahasiswa seperti pola interaksi antara calon guru dengan mahasiswanya. Sekian observer dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.